Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudaraku. Firman Tuhan berkata, apa yang tak pernah kita lihat, tak pernah kita dengar, bahkan tak pernah timbul dalam hati kita, itu yang Tuhan siapkan buat saya dan saudaraku. Haleluya, sama-sama nyanyikan pujian ini. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah, apa yang tak pernah dilihat mata, dan tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kuasa-Mu dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tetap berlaku dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari Engkau yang akan terus memberkati hidup kami. Dan kami tahu Tuhan, Engkau senantiasa menyertai langkah hidup kami. Engkau selalu bersama dengan kami Tuhan, dalam keadaan apapun. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan
kasih ya Tuhan. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin Tuhan. Tak pernah kau biarkan ku sendiri.
Bagi Engkau tidak ada yang mustahil Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi mari dengan iman nyanyikan pujian ini bagi Yesus Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Oh, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Oh, amin. Shalom, saudara, puji nama Tuhan. Saya percaya bahwa saudara terus merasakan kasih Tuhan, terus merasakan berkat Tuhan dalam kehidupan saudara. Dan hari ini saya percaya saudara semuanya benar-benar siap untuk diberkati oleh firman Tuhan pada saat sore hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, mari kita berdoa. Segala puji dan segala syukur kami terus naikkan kepadamu ya Allah Bapa. Karena Engkau Bapa yang baik dalam kehidupan kami. Penyertaan dan kasih-Mu terus kami rasakan di tengah-tengah kehidupan kami. Sampai hari ini pun kami boleh ada. Kami percaya ini semua karena kemurahan Tuhan. Karena kasih Tuhan nyata di tengah kehidupan kami. Pada saat hari ini Tuhan, kami bersama-sama menyiapkan hati kami untuk ditaburi oleh benih firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami dengar hari ini benar-benar menguatkan kami, meneguhkan iman kami, membuat kami semakin bersungguh-sungguh di dalam mengiring Tuhan. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu, semua kami yang mendengar firman-Mu diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, mari sama-sama kita buka Alkitab kita buka di dalam Daniel pasalnya yang ketiga, ayat 14 sampai ayatnya yang ke-18. Daniel pasal 3 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar hai Sadrak, Mesak dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar,
Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Haleluya. Saudaraku, saya percaya kita semua pasti pernah membaca kisah tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di mana mereka diharuskan untuk menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Dan kalau mereka tidak menyembah patung itu, maka mereka akan dimasukkan ke dalam api. Tetapi saudara, di sini kita bisa melihat bagaimana sikap seorang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka memang melihat ada hukuman ketika mereka tidak mau taat kepada perintah raja. Tetapi mereka tidak pernah takut. Mereka hanya mau hidup takut akan Tuhan. Karena mereka memilih untuk takut akan Tuhan, maka mereka tetap mau setia dan tetap mau taat kepada Tuhan. Mereka tidak mau menyembah Allah yang lain. Mereka tetap memilih untuk menyembah Allah yang hidup. Mereka tidak mau merubah penyembahan mereka. Mereka hanya mau menyembah kepada Allah yang hidup, yaitu Allah yang berkuasa. Saudaraku, pada saat ini saya akan coba memberi firman Tuhan, memberi tema akan firman Tuhan hari ini, yaitu arti sebuah ketaatan. Arti sebuah ketaatan. Saudara, ketaatan bagi iman Kristen itu adalah hal yang sangat penting. Sebab kenapa saudara? Sebab tanpa adanya sikap hati yang mau taat kepada Tuhan, maka mustahil kita dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kehidupan kita. Dan tanpa adanya sikap hati yang mau taat kepada Tuhan, maka hidup kita akan selalu kompromi dengan dosa. Nah, oleh karena itu saudara, ketaatan dalam mengiring Tuhan, ketaatan dalam mengikut Tuhan itu sangat penting. Sebab mengingat kita masih ada di dalam dunia ini, di mana banyak hal yang dapat menggoda dan mempengaruhi iman kita di dalam mengikut Tuhan. Banyak hal yang bisa menggoda, banyak hal yang bisa mempengaruhi. Tetapi ketika kita memiliki sikap yang mau taat kepada Tuhan, di mana kita mau selalu setia kepada Tuhan. Tidak mudah untuk tergoda, tidak mudah untuk terpengaruh dengan segala tawaran-tawaran dunia. Di mana di sana adalah cara iblis untuk menggoda, untuk menjatuhkan kehidupan kita, iman kita di dalam Tuhan. Karena memang kita tahu dari semula bahwa iblis tidak mau kalau kita menjadi pribadi-pribadi yang taat kepada Tuhan. Iblis tidak mau melihat kita melakukan kehendak Tuhan. Oleh karena itu dia menawarkan hal-hal yang kelihatannya baik, padahal sebenarnya tidak baik. Nah, oleh karena itu kita perlu selalu berjaga-jaga. Kita selalu perlu berhati-hati. Karena kenapa? Ada lawan kita yaitu iblis yang berusaha membuat kita jatuh di dalam dosa. Berusaha membuat kita menjadi tidak taat kepada Tuhan. Dengan caranya menipu daya kehidupan kita. Saudaraku, sebagaimana iblis menggoda Adam dan Hawa. Dia menggoda supaya kenapa Adam dan Hawa itu menjadi tidak taat akan perintah Tuhan. Dan iblis pun terus melakukan itu. Supaya kenapa? Dia mau kita menjadi orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10a berkata begini. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Jadi dari awal memang iblis merencanakan sesuatu yang buruk buat saya dan saudara. Dari semula iblis mau supaya kita tidak taat kepadanya. Karena itu dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Karena itu kita harus berhati-hati saudara-saudara. Nah, pada saat hari ini dalam pembacaan kita tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego, kita mau belajar dari sikap ketaatan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di mana ketika mereka dipaksa untuk menyembah patung Raja Nebukadnezar, mereka tidak berubah, mereka tidak takut, mereka berani menerima konsekuensi akan setiap hal yang berusaha menggoyahkan iman mereka. Saudaraku, bagaimana dengan kehidupan kita hari-hari ini?
Tentunya kita mau selalu taat. Tentunya kita mau selalu setia kepada Tuhan. Apapun resikonya. Mungkin ketika kita taat kepada Tuhan, kita mungkin diejek. Ketika kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita mungkin dihina, dicaci maki, dijauhi. Tapi saudara semua katakan, tidak peduli dengan hal itu saudara. Yang penting Tuhan selalu memperhatikan saya dan saudara. Tuhan selalu memperhatikan orang-orang yang selalu mau setia dan taat kepadanya. Dia pasti akan menolong orang-orang yang selalu mau setia dan taat kepadanya. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Perhatikan saudara, bagaimana kehidupan mereka. Mereka tidak takut kepada ancaman raja. Mereka tidak takut dengan apa yang akan mereka terima kalau mereka tidak menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Mereka tahu mereka akan dibakar. Tetapi apakah itu menggoyahkan iman mereka? Apakah itu merubah ketaatan kesetiaan mereka kepada Tuhan? Tidak saudara. Mereka tetap teguh di dalam iman mereka. Mereka tetap percaya bahwa Tuhan selalu beserta dengan mereka. Kalau kita membaca saudara, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-18. Perhatikan apa kata Sadrak, Mesak, Abednego. Ketika raja berkata kalau mereka tidak menyembah, maka mereka akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Perhatikan, apa perkataan Sadrak, Mesak, dan Abednego? Perkataan ini adalah perkataan di mana mereka tidak akan pernah berubah. Mereka mau tetap taat, mereka tetap mau menyembah Allah yang sesungguhnya, yaitu Allah yang hidup. Perhatikan, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, perhatikan ini saudara, ayat 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Perhatikan. Mereka mau berkata begini, apapun yang terjadi atas diri kami tidak akan pernah menyembah patung yang dibuat oleh Raja. Sekalipun kami harus binasa, sekalipun nyawa kami harus lenyap, kami tidak akan pernah berubah. Kami mau tetap taat, kami mau tetap setia, kami mau tetap percaya kepada Dia. Sekalipun Dia tidak menolong kami, kata mereka. Perhatikan saudara. Mungkin saat ini saudara, mungkin masih mengalami banyak pergumulan. Mungkin sakit saudara belum sembuh. Rumah tangga saudara belum dipulihkan. Melihat suami saudara masih melakukan hal yang tidak benar. Rumah tangga saudara sedang kacau. Saya mau katakan gini, tetaplah setia, tetaplah taat kepada Tuhan. Tetaplah sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena kenapa? Tuhan melihat kesungguh-sungguhanmu. Tuhan melihat ketaatanmu. Tuhan melihat bagaimana engkau sungguh-sungguh percaya sama Dia. Maka engkau akan melihat pembelaan Tuhan. Maka di situ engkau akan melihat pertolongan Tuhan. Bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego ketika mereka berkata begini, Allah yang kami sembah itu sanggup melepaskan kami. Tetapi jikalau tidak, maka kami tidak akan pernah berubah. Artinya ditolong ataupun tidak ditolong, mereka mau tetap menyembah Allah yang hidup. Ditolong ataupun tidak ditolong, mereka mau tetap taat kepada Tuhan. Saudara, banyak orang datang kepada Tuhan. Cuma karena kenapa? Mereka hanya mau melihat mujizat. Tidak salah. Tidak salah saudara. Tetapi kalau tujuannya hanya mau melihat mujizat. Bagaimana ketika mujizat tidak terjadi? Mungkin kita bisa kecewa. Kalau kita tidak ditolong. Mungkin kita akan berkata begini. Apakah Tuhan berkuasa? Karena itu saudara. Datang kepada Tuhan. Karena engkau mau percaya kepadanya. Datang kepada Tuhan karena engkau mau taat kepadanya. Masalah persoalanmu, masalah pergumulan itu urusan Tuhan. Yang penting di sini kita mau tetap taat, tetap mau setia sama Tuhan. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Perhatikan. Ketika mereka tetap memilih untuk taat kepada Tuhan. Ketika mereka tetap memilih untuk setia kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Apakah Raja Nebukadnezar begini? Oke, kalau itu maumu tidak apa-apa. Enggak demikian saudara. Tetapi apa yang Raja katakan, masukkan mereka ke dalam api. Dan api itu dipanaskan 7 kali lipat. Bahkan orang-orang yang membawa prajurit-prajurit Nebukadnezar yang membawa Sadrak, Mesak, Abednego masuk ke dalam api, mereka pun mati. Tapi perhatikan bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego. Apakah mereka terbakar?
Apakah mereka mati? Tidak, saudara. Ketika engkau taat kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan membela hidupmu. Ketika engkau mau taat kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan menolong hidupmu. Perhatikan Sadrak, Mesak, Abednego. Masuk ke dalam api loh saudara. Bayangkan, masuk ke dalam api. Tapi apa yang terjadi? Ketika raja melihat mereka di sana, mereka dikatakan, raja berkata begini, yang kita masukkan 3 orang, tapi kenapa ada 4 orang? Dan ketika mereka dipanggil keluar, maka Sadrak, Mesak, Abednego tidak ada bau terbakar keluar dari tubuh mereka. Bahkan dari tubuh mereka tidak ada yang terbakar. Luar biasa enggak? Ternyata ketika kita mau taat, maka saya percaya engkau akan melihat pembelaan Tuhan atas hidupmu. Engkau akan melihat pertolongan Tuhan atas hidupmu. Banyak orang kenapa bisa kompromi? Kenapa hari-hari ini anak-anak Tuhan banyak yang kompromi? Karena kenapa? Karena takut. Perasaan takut itu berasal dari siapa? Dari iblis. Iblis taruh rasa takut itu supaya kenapa? Supaya kita bisa kompromi, supaya kita tidak taat. Banyak anak-anak muda meninggalkan Tuhan Yesus karena kenapa? Karena takut diputuskan sama pacarnya. Nanti kan? Banyak orang karena mau jabatan lebih tinggi. Maka daripada dia kecil terus, daripada jabatannya di bawah terus. Maka apa yang terjadi? Dia kompromi. Dia mau meninggalkan imannya. Dia mau menjadi tidak taat sama Tuhan. Yang penting dia mendapatkan hal-hal yang dia inginkan. Sadrak, Mesak, Abednego, mereka ini punya jabatan penting saudara di Babel. Tapi mereka tidak peduli itu. Mereka boleh kehilangan jabatan. Bahkan mereka boleh kehilangan nyawa. Tetapi mereka berpunya prinsip. Kami mau tetap taat kepada Tuhan. Mari hari ini saya mengajak kita semuanya saudara. Mungkin banyak tawaran-tawaran yang datang dalam hidupmu. Kalau tawaran itu membuatmu harus meninggalkan Yesus, lebih baik engkau tinggalkan. Lebih baik engkau berkata tidak. Karena kenapa? Tuhan bisa mempromosikan engkau ketika engkau mau taat sama Tuhan. Tuhan bisa angkat engkau dengan caranya Tuhan. Kalau cara manusia terbatas, tapi cara Tuhan tidak akan pernah terbatas. Engkau akan terheran-heran melihat bagaimana ketika engkau mau taat sama Tuhan, Tuhan akan bela hidupmu. Hari ini jangan pernah tergoda. Anak-anak muda, jangan engkau terlena atau jangan sampai engkau terpengaruh karena engkau melihat pacarmu mungkin ganteng atau mungkin pacarmu itu orang kaya. Terus engkau berkata begini, enggak apa-apa jika tinggalkan Tuhan Yesus. Ya saudara. Jangan sampai engkau kehilangan berkat yang luar biasa dalam hidupmu. Yaitu apa? Keselamatan. Karena itu, mari taat sama Tuhan. Sungguh-sungguh dengan Tuhan. Orang kompromi karena takut. Kita hanya perlu takut sama Tuhan. Sama manusia tidak perlu kita takut. Karena kenapa? Takut kepada manusia itu mendatangkan jerat. Tetapi takut kepada Tuhan, engkau akan menerima berkat dalam hidupmu. Sadrak, Mesak, Abednego, justru hidup mereka menjadi berkat. Perhatikan. Hidup mereka menjadi berkat. Hidup mereka menjadi saksi-saksinya Tuhan. Raja Nebukadnezar bilang begini, siapa yang bisa melepaskan engkau dari tanganku? Sadrak, Mesak, Abednego bisa menunjukkan bahwa Allah yang mereka mau sembah, itu adalah Allah yang sanggup melepaskan mereka dari hal-hal yang mengerikan bagi kehidupan mereka. Karena itu saudara, hari ini saya mengajak kita semuanya. Mari, tetap taat, tetap setia berdoa, tetap setia beribadah, tetap setia baca Alkitab. Walaupun persoalanmu waduh begitu berat, walaupun pergumulanmu begitu berat, tetaplah setia di sana. Karena semuanya tidak sia-sia. Tuhan memperhitungkan ketaatanmu. Tuhan memperhitungkan kesetiaanmu. Tuhan pasti akan tolong. Tuhan pasti akan bela. Sehingga engkau melihat bagaimana pemulihan Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Bahkan hidupmu bisa menjadi berkat. Karena itu saudaraku, mari. Mungkin kita tidak pernah dipaksa untuk menyembah patung seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Tapi banyak hal yang bisa membuat kita tidak taat kepada Tuhan. Saudara yang bisa tahu kehidupan saudara. Apakah itu mungkin pacarmu? Apakah itu persoalanmu? Itu saja, itu bisa membuatmu berpaling dari Tuhan. Tetapi hari ini, jangan hiraukan itu. Engkau tetap mau berkata, saya hanya mau taat kepada Tuhan. Saya hanya mau setia sama Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku, saya mau tetap punya prinsip. Sekali saya mau taat, taat sampai selama-lamanya.
Amin saudara. Karena itu mari, hari ini tetap setia, tetap sungguh-sungguh. Persoalanmu itu urusan Tuhan. Urusanmu taat sama Tuhan. Urusanmu setia sama Tuhan. Biar Tuhan yang selesaikan masalahmu. Setia, setia, setia. Saya ingat satu pujian berkata begini. Setia, setialah, setia sampai mati. Amin saudara. Kita mau setia, kita mau taat. Sampai Tuhan datang menjemput kita. Haleluya. Apapun yang terjadi tetap bertahan. Karena siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya, dia yang akan selamat. Haleluya. Karena itu saudara, saya mengajak kita, mari tetap kita mau taat. Taat hari-hari ini. Setia sama Tuhan. Sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka engkau akan melihat yang baik daripada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari saudaraku. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Karena itu mari sama-sama kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik. Bapa yang penuh kasih. Allah yang selalu menyertai kami. Allah yang selalu ada bersama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Sebab Engkau Allah Immanuel. Allah yang selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Dalam keadaan apapun, Tuhan Yesus selalu ada di dalam kehidupan kami. Kami sudah boleh mendengar firman-Mu tentang arti sebuah ketaatan. Biarlah kami mau selalu taat kepadamu Tuhan. Biarlah hari-hari ini kami mau tetap setia kepadamu Tuhan. Tetap berdiri teguh di atas dasar iman kami yang paling teguh kepada Tuhan Yesus. Di mana kami mau tetap sungguh-sungguh percaya kepadamu. Masalah pergumulan boleh datang dalam kehidupan kami. Tetapi kami mau berkata kami mau tetap setia dan taat kepadamu Tuhan. Karena kami percaya orang-orang yang setia, orang-orang yang taat kepada Tuhan. Mereka pasti akan melihat pembelaan Tuhan atas hidupnya. Mereka akan melihat bagaimana Tuhan akan turun tangan atas kehidupannya. Sehingga mereka boleh melihat bagaimana Tuhan memulihkan, bagaimana Tuhan memberkati kehidupannya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami percaya, biarlah kami semuanya terus diteguhkan dan dikuatkan oleh firman-Mu. Terlebih hari-hari terakhir ini, kami mau lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Kami mau lebih setia lagi dengan Tuhan. Lebih mau taat lagi kepada Tuhan. Bapa di sorga, tidak lupa kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang ada di tengah-tengah bangsa kami. Dan Engkau Allah yang pasti akan menolong bangsa kami di tengah-tengah situasi kondisi yang sedang terjadi hari-hari ini. Ya Tuhan, bencana-bencana alam sedang terjadi di bangsa kami. Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup memulihkan bangsa kami, menolong bangsa kami di tengah-tengah apa yang sedang terjadi saat-saat ini. Kami begitu percaya Tuhan yang akan menolong dan memulihkan bangsa kami. Pemerintah yang ada dari pusat sampai ke daerah-daerah. Mari Tuhan Engkau berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami. Dari presiden, wakil presiden sampai kepada kepala-kepala desa yang ada. Berikan mereka hati yang bijaksana. Berikan mereka hikmat-Mu Tuhan. Sehingga apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka putuskan, semuanya Tuhan benar-benar untuk bangsa ini. Untuk memuliakan akan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Tidak lupa kami berdoa buat Sulawesi Tenggara. Mari Engkau berkati Sulawesi Tenggara. Engkau berkati kabupaten-kabupaten yang ada di Sulawesi Tenggara. Engkau berkati kecamatan-kecamatan yang ada. Engkau berkati setiap desa-desa yang ada. Berkati ya Tuhan. Berkati tambang-tambang yang ada. Pabrik-pabrik yang ada. Berkati ya Tuhan. Kami percaya kesejahteraan Sulawesi Tenggara benar-benar terjamin. Semua karena Engkau Tuhan yang memberkati Sulawesi Tenggara. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa juga buat LOB. Mari Tuhan Engkau berkati LOB. Semua pengurus-pengurus yang ada, Engkau berkati. Tetap sehati, tetap berunity. Apapun yang dilakukan di LOB, Tuhan Engkau memberkati. Dan itu akan menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Berdoa juga buat jemaat-jemaat Tuhan yang menyaksikan program ini. Mari Tuhan Engkau berkati semuanya. Mari Tuhan Engkau nyatakan kasih kuasa pertolongan-Mu bagi mereka semua. Apapun yang mereka sedang alami saat ini. Engkau yang peduli, Engkau yang mengerti, Engkau yang menolong mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Dan hari ini kami akan mengakhiri ibadah kami. Biarlah Tuhan yang memberkati kami. Haleluya. Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan akan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah seluruh kehidupanmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah hidup rumah tanggamu, diberkatilah segala usaha dan pekerjaanmu, diberkatilah buah kandunganmu. Apa saja yang dilakukan oleh kedua belah tanganmu ini diberkati oleh Tuhan, dibuat sukses, berhasil, berkemenangan. Biarlah nama Tuhan dipuji, dipermuliakan di dalamnya. Terimalah berkat Tuhan ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya pasti ditolong, pasti diberkati Tuhan. Mari bersama-sama kita berkata, amin.